Ini mode beragama lahir dan batin. Di catatan saya ada 6. Nah, hari ini ada kategori-kategori sejauh yang saya tahu. Mari kita lihat, ini juga nanti menentukan pengalaman keagamaan setiap orang. Yang pertama, ada orang yang cara dia beragama, kalau ini di barat banyak hari ini, yaitu spirituality without religion. Ini kontroversial sekali temanya yang didiskusikan dalam tradisi filsafat barat, yaitu spirituality without religion. Spirituality without religion itu agama no, spiritualitas ya, yes. Jadi agama yang formal, yang seperti kita kenal, Islam, Kristen, Yahudi, dan macam enggak lah, yang formal dan dilembagakan. Ketika dia diformalkan itu ya sudah intervensinya manusia. Mungkin ada pandangan begitu. Kalau saya spiritualitasnya saja, jadi aspek batin kedalamannya saja, spirituality without religion. Ya kalau dicontohkan, disambung-sambungkan, hari ini mungkin mirip. Hal ini seperti kebatinan. Ajaran kebatinan itu kan spirituality without religion. Fokus pada spiritualitasnya saja. Bagaimana menghidupkan, mengembangkan spiritualitas tanpa harus berafiliasi ke agama resmi formal tertentu. Ini gaya pertama. Kekecewaan-kekecewaan pada agama yang hari ini mungkin dianggap sumbernya masalah, sumbernya konflik, bahkan sumbernya teroris, tragedi-tragedi kemanusiaan, membuat orang terus, enggak usahlah kalau agama formal, saya spiritualnya saja. Kalau spiritual oke, tapi kalau agama yang formal enggak. Ada orang kayak ini hari ini, mode pertama. Mode kedua, spirituality with religion. Kalau ini imbang. Jadi spiritualitas ya, religion agama ya. Jadi ya spiritual ya agama. Saya ikut agama dan ajaran-ajarannya, saya juga belajar spiritualitas. Kalau spiritualitas sifatnya universal, kalau agama ya sifatnya formal. Nah ini gaya kedua. Ya memeluk agama tertentu, tapi juga mendalami spiritualitas secara luas. Tidak hanya di agama itu saja. Kan sekarang banyak misalnya di antara kita ya beragamanya serius juga, tapi kemudian menggali khazanah spiritualitas dari mana-mana. Tidak cuma spiritualitas agamanya. Jadi spirituality with religion. Ada gaya yang ketiga. Kalau gaya ketiga ini religion for spirituality. Religion for spirituality ini agama untuk spiritualitas. Maksudnya apa? Iya, saya setuju spiritualitas, saya juga ingin mengembangkan spiritualitas, dan jalannya adalah agamaku. Jadi saya mengembangkan spiritualitas, misalnya kalau kita yang muslim ya dengan cara sholat, dengan cara zakat, dengan cara puasa, dengan cara haji. Jadi jalur-jalur formal ini dikejar, dilaksanakan secara mendalam sampai level spiritualitas. Jadi dengan beragama kita bisa meraih spiritualitas. Nah, ini religion for spirituality. Bedanya dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya ini seperti dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Agamanya sendiri, spiritualitasnya sendiri. Misalnya ada orang ya yang agama yang formal-formal. Sholat, ya puasa, tapi dilaksanakan sesuai ajaran formalnya. Nanti untuk urusan spiritualnya dia nyari sendiri yang lain. Atau mengembangkan versi-versi yang dia cocok. Ya macam-macam kan model-model spiritualitas. Nah kalau yang ketiga ini religion for spirituality, agama untuk spiritualitas. Jadi untuk olah batin mengikuti olah lahirnya agamanya. Jadi sholat sampai level dalam, level khusyuk, sampai terbentuk jiwa yang tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian zakat yang sampai level bersihnya jiwa.
puasa yang sampai level kemampuan menahan diri, yaitu religion for spirituality. Ada yang keempat, religion without spirituality, agama tanpa spiritualitas. Kalau ini biasanya adalah orang-orang yang beragama formalitas saja, lebih fokus pada peribadatan formal, ritual tadi. Nilai spiritualitasnya tidak ada. Sholatnya sih rajin, tapi jahatnya tidak berhenti-berhenti. Jiwanya masih keras, masih kasar. Itu religion without spirituality. Puasa sih rajin Senin Kemis, tapi begitu masuk ke dunia politik, wah kumat sudah. Tidak peduli baik buruk. Itu religion without spirituality. Ada yang kelima, idol centered. Kalau ini mode beragama yang pasrah saja pada tokoh idolanya. Idolanya bilang apa, itu yang diikuti. Panutannya mengajarkan apa, itu yang diikuti. Nah, ini gaya yang kelima. Ya alhamdulillah, semoga guru yang diikuti baik. Asal tidak ngawur, insya Allah kita bisa dapat guru yang baik. Karena kebanyakan kita yang ikut ngaji ini kan orang-orang awam sebenarnya, jujur apa tidak. Termasuk saya yang awam. Orang awam itu biasanya ya membaca kitab sendiri, membaca buku sendiri, tidak paham, butuh dibacakan. Bahkan kadang mendengarkan sendiri ya tidak paham, butuh dituntun pelan-pelan. Ini biasanya keberagamannya masih idol center, fokus pada idolanya. Dan ada yang keenam, kalau keenam ini institutional commitment. Ini orang yang beragama di level kewajiban-kewajiban. Kok sholat mas? Ya gimana lagi, orang Islam kewajibannya ya memang sholat. Jadi keberagamaannya sifatnya hanya loyalitas saja, komitmen saja. Tidak ada nilai kedalamannya. Oke, institutional commitment ini mirip tadi religion without spirituality. Cuma kalau ini lebih formalitas lagi, keberagamaan mungkin minimal. Yang penting sembahyang lah, nah itu institutional commitment. Intinya itu. Oke, baik. Ini saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Ini untuk bahan kita refleksi muhasabah. Semoga tidak dijadikan bahan untuk nuding orang lain, nuding diri sendiri kita saja. Saya itu kelompok yang spirituality without religion atau religion without spirituality atau idol center. Saya ada di mana sih? Sudah baik apa belum kalau yang seperti itu? Monggo bahanmu untuk muhasabah. Jangan dijadikan bahan untuk nuding orang lain.